Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Prana Dewi, NIM 1814080072 dari jurusan Tadris IPA Fisika B. Saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perbedaan Dampak Karbon Hitam dan Aerosol Sulfat pada Pengendapan Global dan Lokasi ITCZ melalui atmosfer dan lautan gangguan energi. Abstraknya, studi ini mengeksplorasi efek karbon hitam dan sulfat pada curah hujan global dan tropis dengan model iklim. Hasil menunjukkan bahwa BC menyebabkan penurunan curah hujan rata-rata tahunan global, yang terdiri dari kecenderungan negatif yang besar dari penskalaan respon curah hujan cepat dengan penyerapan atmosfer sesaat dan kecenderungan positif kecil dari respon curah hujan yang lambat, yang berskala dengan pemanasan global yang disebabkan BC. Efek iklim dari aerosol kurang dibatasi dibandingkan gas rumah kaca karena cara-cara yang kompleks di mana aerosol pengaruh sistem iklim. Misalnya, aerosol higroskopis dapat bertindak sebagai awan inti kondensasi dan mengubah sifat-sifat awan sebelum mengubah suhu permukaan. Menyerap aerosol juga dapat mengubah sifat-sifat awan, tetapi terutama melalui pemanasan atmosfer. Model untuk penelitian interdisipliner tentang iklim digunakan dalam pekerjaan ini dengan resolusi standar T85 untuk model atmosfer dan 18-318 untuk model lautan. Dilaksanakan di mikro C5.2. Sepintas meliputi 5 jenis utama aerosol: SM, karbon organik, SO4, debu tanah, dan garam laut. 2 jenis terakhir dari aerosol dan dimetil sulfi yang dipancarkan secara online, sedangkan data emisi yang ditentukan digunakan untuk aerosol lainnya dan prekursor mereka. Proses fisik dari SM dan OC termasuk emisi mereka. Di awan, aktivasi pemulungan subcloud di awan pemulungan, remisi dari penguapan tetesan, deposisi kering, dan settling gravitasi diperlakukan dalam subrutin yang sama. Setengah dari SM dipancarkan dari bahan bakar fosil dan pesawat, dan semua itu dipancarkan dari pembakaran biomasa. Kegiatan domestik dan pertanian ditugaskan sama di awan, koefisien sebagai OC, dan diperlakukan secara bersamaan dengan OC selama proses deposisi basah dan kering. Sisa setengah dari SM dipancarkan dari bahan bakar dan pesawat fosil diperlakukan sebagai eksternal dicampur dengan OC. Dalam karya ini, kami berkonsentrasi pada perbedaan antara SM dan SO4 di induksi tanggapan curah hujan global dan tropis. Data emisi aerosol ditentukan antara tahun 1850 dan 2000 dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Jalur konsentrasi perwakilan digunakan. 3 kelompok eksperimen dengan berbagai model yang Congratulations V dilakukan untuk menyelidiki tanggapan iklim keseimbangan dengan SM dan SO4 forcings di induksi. Kelompok kedua dan ketiga menggantikan SST dan S laut, kondisi batas yang ditentukan dengan laut model komponen mikro C5.2 ini. Koko dan lapisan campuran model slab laut masing-masing. Kelompok kedua dan ketiga dari percobaan yang selanjutnya disebut sebagai CGCM dan model slab laut simulasi masing-masing. Metode analisis dengan menganalisis hasil VRST 2 kelompok eksperimen yaitu AGCM dan CGCM, kita bisa segera terpisah mengukur radiasi saat memaksa. Penyesuaian cepat dan respon iklim untuk SM dan SO4 serta cepat dan curah hujan lambat. Respon yang disebabkan oleh SM dan SO4 mengikuti pendekatan Samset. Model yang kami gunakan dapat mendiagnosa efek langsung aerosol dengan menerapkan modul radiasi 2 kali di setiap langkah dalam AGCM tunggal, simulasi sekali dengan aerosol dan kemudian tanpa aerosol. Penyesuaian cepat disebabkan oleh agen memaksa terdiri dari TOA, perubahan radiasi bersih dari penyesuaian di atmosfer dan di darat, tetapi laut tidak diperbolehkan untuk perubahan. Dalam karya ini,
RF efektif disebabkan oleh aerosol dihitung sebagai TOA. Net perbedaan radiasi antara 2 AGCM simulation, satu menggunakan emisi aerosol kini dan menggunakan emisi aerosol pra-industri lainnya. Kemudian penyesuaian cepat disebabkan oleh aerosol dapat diperoleh dengan mengurangkan RF mereka dari RF yang efektif sesuai. Penyesuaian cepat dapat dibagi lagi menjadi komponen awan dan komponen non-cloud. Hasilnya, sebuah RF penyesuaian cepat dan respon pada TOA yang 3 komponen diperkirakan di atas, sesuai dengan skala waktu yang berbeda dari perubahan radiasi bersih pada TOA dalam menanggapi agen memaksa diberikan. Oleh karena itu, besaran relatif dari penyesuaian dan respon cepat menunjukkan bagaimana sistem iklim merespon RF karena agen memaksa diberikan selama 2 skala waktu yang berbeda. Menanggapi RF di induksi SM, penyesuaian cepat mengambil peran utama, terutama atas wilayah ekuator. Dan awan penyesuaian cepat mendominasi total penyesuaian cepat BC. Rata global dan direptirasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa curah hujan ke seluruh respon yang diberikan memaksa dapat didekomposisi menjadi komponen cepat dan lambat. Kami pertama memperkirakan cepat dan tanggapan curah hujan total yang disebabkan oleh jenis spesifik dari aerosol, dari AGCM dan CGCM simulasi masing-masing. Kemudian, respon curah hujan lambat untuk aerosol dapat diagnosis. Singkatnya, total tanggapan curah hujan disebabkan oleh SM dan SO4 didominasi oleh komponen yang berbeda. Komponen cepat untuk SM dan komponen lambat untuk SO4. Linear hubungan antara respon curah hujan lambat dan perubahan suhu permukaan global mean disebabkan oleh SM dan SO4. Memang merefleksikan kendala respon dalam penyerapan atmosfer yang terutama terkait dengan perubahan uap air kolom atmosfer pada respon curah hujan. ITCZ. Cara yang berbeda di mana SM dan SO4 mempengaruhi posisi ITCZ. Dirangkum dalam 2 skema. Berdasarkan simulasi AGCM dan CGCM, untuk menyederhanakan cerita, hanya kontributor terbesar terhadap anomali panas transportasi lintas khatulistiwa atmosfer yang disebabkan oleh SM dan SO4. Singkatnya, SM menyebabkan ITCZ bergeser ke utara dari penyerapan atmosfer, lebih seketika dalam NH, sedangkan SO4 menyebabkan ITCZ bergeser ke selatan, terutama melalui penekanan yang berlebihan pada penguapan di NH. Kedua, proses terjadi lebih dari 2 skala waktu yang berbeda. Kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi dampak berbeda dari SM dan SO4 aerosol pada curah hujan global dan tropis, menggunakan model iklim mikro C 5.2 SM dan SO4 memiliki sifat optik yang sangat berbeda, sehingga RF positif dan negatif di TOA masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian yang cepat, terutama awan penyesuaian cepat, memainkan peran utama dalam respon iklim terhadap RF dari SM. Secara umum, karya ini menunjukkan bahwa tanggapan curah hujan yang berbeda yang disebabkan oleh SM dan SO4, baik pada skala global dan tropis, ditentukan oleh cara yang berbeda mereka dalam mengubah anggaran energi atmosfer dan asimetri belahan otaknya. Namun, ketidakpastian masih ada dan pekerjaan di masa depan diperlukan. Sebagai contoh, kami memperoleh negatif yang besar penyesuaian cepat. Sekianlah presentasi dari saya. Kurang dan maafnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.